belajar Dharma, saya selalu bilang bahasa Balinya, tis itu sejuk. Dulu sebelum belajar meditasi serius, dulu lebih dari 10 tahun yang lalu, saya baca di salah satu buku meditasi. One of the important output of meditation, you will have boundless capacity to suffer. Surprise saya, kaget. Salah satu hasil belajar meditasi adalah bisa memiliki kemampuan untuk menderita secara tidak terbatas ketika itu nggak kebayang. Menderita secara sangat tidak terbatas, tidak kebayang. Tapi ketika pelan-pelan satu tangga meditasi saya naiki, satu tangga meditasi saya naiki, satu tangga meditasi saya naiki. Pernah ya? Pernah. Sama supir yang menjemput tadi saya ditanya, bagi orang yang belum belajar meditasi, dimarahi istri kita menendang, tetangga sombong kita menendang, suami marah kita melawan minta cerai, anak nakal kita usir, kita tidak kasih makan. Itu ciri orang yang belum disentuh sama Dharma. Tapi ciri orang yang sudah disentuh sama Dharma secara mendalam, sederhana. Semuanya hanya putaran karma. Kalau Anda sore ini berjumpa Gede Prama di sini, putaran karma. Orang yang belajar meditasi mendalam adalah menyatu dengan karmanya. Kalau istri nasi gorengnya lagi enak, jangan lupa syukuri nasi gorengnya yang enak. Tapi kalau istri cerewetnya lagi enak, jangan lupa menyatu dengan kecerewetan istri. Tepuk tangan. Itu yang tepuk tangan, istrinya cerewet. Itu output langsung dari belajar Dharma, belajar meditasi. Menyatu dengan karma. Bahkan kalau Anda sakit pun Anda bisa damai. Beberapa minggu yang lalu saya lagi agak sial, kena back pain itu urat-urat punggung lagi sakit, salah tidur. Biasa saya ini kan belajar sederhana. Jadi saya tidur menggunakan tempat tidur anak saya yang sudah nggak dipakai, nggak mau bed baru, dah mana bed dia nggak kamu pakai. Akhirnya di sekian bulan keseliu di belakang, sakit sekali. Umur kita kalau lagi urat belakang kesentuh kan sakit sekali. Dan lagi retret di rumah. Kalau retret kan HP mati, ngomong tidak, minta tolong beli obat sama siapa, nikmati saja uratnya lagi keseliu. Sakit sekali. Gerak dikit sakit, tidur sakit, duduk sakit, semua sakit. Saya belajar ini sekarang menyatu dengan rasa sakit, dan ternyata di hari ketiga ketika selesai retret, 2 hari saya menyatu dengan urat yang lagi keseliu. Saya ditanya sama putri saya, Dad, how is your back pain? It is painful but peaceful. How come you can combine peacefulness with painfulness? Yeah, that is meditation. Saya tanya putri saya, Pak, gimana sakitnya? Sakit tapi damai. Kok sakit bisa damai? Itu indahnya meditasi. Karena dengan meditasi kita menyatu dengan setiap putaran karma, termasuk menyatu dengan rasa sakit. Tepuk tangan dulu ya, semangat. Kita di Bali kalau lagi sakit, kita salahin leluhur. Kalau lagi sakit, telah merajanya tinggalin. Kalau lagi sakit, patung Buddha biasanya makin nyaman. Telah bumi ini salam gara-gara sakit. Tapi hari ini saya kasih tanda. Ciri orang pelajaran dharmanya sudah bagus. Anda menyatu dengan setiap putaran karma. Termasuk Anda bisa menyatu dengan rasa sakit Anda. Untuk itu, semua Tuan Titiang di Alas Sangker dan sekitarnya, jangan lupa belajar meditasi di Brahma Wihara Arama. Tepuk tangan.
Lebih-lebih yang kita yang tua. Orang sakit itu memang sebuah godaan. Tapi Anda menendang rasa sakit itu membuat godaan lebih tajam. Kita yang menua, yang punya istri menopause. Istri menopause kan gila sekali cerewetnya. Yang tidak cerewet jadi cerewet, yang cerewet tambah cerewet. Tapi tolong dicatat, di kedalaman meditasi yang dalam, semuanya menjadi bel kesadaran. Istri cerewet, bel kesadaran. Suami pemarah, bel kesadaran. Tetangga iri, hati semuanya bel kesadaran. Karena selalu diingatkan untuk sadar, Anda dan saya menyatu dengan karma, menyatu dengan dharma. Tepuk tangan ya semua. Itu yang saya sebut memasuki gerbang dharma. Untuk Bapak dan Ibu ketahui, seorang guru suci menyebut kalimat indah sekali. Ini kalimat ini sering saya kutip. Buku suci, apalah, Tripitaka boleh, Bhagavad Gita boleh, atau buku suci manapun boleh. Buku suci itu perilakunya seperti calon pengantin wanita. Dia hanya membuka bajunya kepada calon suaminya. Kalau Anda bukan calon suami buku sucinya tidak terbuka. Itu sebabnya ada banyak anak muda maupun anak tua. Tatkala baca buku suci setengah halaman ngantuk, 2 halaman tertidur, 3 halaman sudah mimpi sampai mana. Karena kenapa? Joko Sembung pergi ke Singaraja, tidak nyambung secara tidak sengaja. Kenapa tidak nyambung? Karena buku sucinya tidak terbuka. Cara terbaik untuk membuat roh buku suci terbuka, masukin gerbang dharma. Masukin gerbang dharma. Bagi teman-teman yang sudah masuk gerbang dharma, Anda tahu, baca buku suci itu seperti menjumpai ibu yang kita cari ribuan kehidupan. Nih, bija, terus mimi alis yang tepuk-tepuk. Kangguang bahasa tajur mesti bisa bahasa halus. Terus ibu, saya cari terus ibu dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Tatkala roh buku suci terbuka, kita tahu, oh itu ibu spiritual kita. Itu ciri orang sudah memasuki gerbang dharma. Di sesi meditasi sering saya bilang, Pak Gede, gimana caranya masuk gerbang dharma? Sederhana. Ada tiga tahap, 3 langkah. Biar cepat kita tanya jawab dan Anda dapat hadiahnya. Ya. Pertama, yakini bahwa kita semua sakit. Kita semua sakit. Salah satu tanda kita sakit, kita masih lahir dari manusia. Terkecuali Anda makhluk agung. Bahasa Buddha Dharmanya Bodhisattva. Terkecuali Anda makhluk agung, kita semua sakit. Karena makhluk agung lain, beliau terlahir bukan gara-gara sakit. Beliau terlahir ke sini untuk membabarkan dharma. Jadi bukan gara-gara sakit. Tapi kalau kita semua sakit, jadi cara pertama biar masuk gerbang dharma, jangan lupa, yakinilah kita sakit. Ciri utama kita sakit, kita masih jadi manusia. Lebih-lebih jadi manusia tidak pernah puas. Lebih-lebih jadi manusia banyak berkelainya. Lebih-lebih jadi manusia banyak irinya. Itu sakit parah. Jadi pertama tolong dicatat, kita semua sakit. Karena sakit, cepat-cepat cari dokter. Pasti Anda nanya, siapa dokternya? Kalau Anda cocok di jalan yoga, cari guru yoga. Kalau Anda cocok dengan meditasi seperti saya, cari guru meditasi. Itu dokternya. Tidak semua orang punya hubungan karma kuat dengan saya. Mengenai hubungan karma kuat sama saya ajarin, saya gendong, saya bimbing. Tapi bagi yang
hubungan karmanya lemah, apalagi sedikit, saya suruh, di sana ada guru yoga, di sana ada yoga center, Anda ke sana, Anda jalan, Anda yoga, bukan meditasi. Terakhir bulan Maret, Pak Damajo itu tahu, ada 44 murid meditasi di Brahma Wihara, 3-nya Pak Haji. 3 Pak Haji, 1 wanita mau umroh, beberapa teman orang Islam, beberapa orang gereja, sementara Bali banyak. Saya bilang, nih ngapain Pak Haji datang ke wihara dengerin meditasi ke Brahma lagi? Baik-baik saja, mereka habis 10 hari sama saya. Karena kenapa? Ada hubungan karma. Salah satu murid saya orang Islam, kemarin, pakai jilbab di wihara, pakai jilbab, Pak Gede boleh pakai jilbab, boleh, bagus, jilbab sopan. Pagi-pagi hari pertama kan saya biasa chanting, mengucapkan doa. Tidak harus orang ikut, saya ikut boleh, nggak ikut juga boleh.